Ibu sekalian, dari yang Yathrib tertinggal, suasana kotanya jauh. Nanti saya jelaskan setelah kembali ke masjid. Nah, kemudian jadi suasana kota, lalu dibuat satu kesepakatan bersama, ya, fakta bersama, kesepakatan damai, kesepakatan membangun dan sebagainya. Di situ ada orang Islam, di situ ada orang Yahudi, kemudian juga disampaikan beberapa Nasrani dan sebagainya. Mereka bersepakat untuk membangun satu negeri yang damai, yang harmoni dan seterusnya. Lalu tiba-tiba setelah itu terjadi, kurang lebih masuk tahun kedua, ada ancaman baru setelah Badar. Maka di tahun ketiga, nggak selang berapa lama itu terdeteksi menurut data intelijen akan ada serangan baru gitu ya, yang lebih kuat dari sebelumnya. Maka disusunlah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kesiapan, satu strategi diumumkan terlebih dahulu. Siapa yang mau partisipasi pada bagian kedua ini? Kekuatan musuh kurang lebih 3.000, gitu kan? Ada beberapa pasukan juga. Maka mendaftar pada waktu itu yang pertama adalah veteran perang Badar, yang mereka memang sudah mengalami sendiri peristiwa perang Badar, sudah yakin dengan pertolongan Allah, sudah kuat, pengalamannya sudah bagus. Nah, ada yang kedua adalah orang yang merasakan ya dari kekuatan Badar itu untuk ikut serta berjihad. Nah, lalu ada di antara mereka yang ini pasukan rame gitu ya, numpang rame aja gitu, mau ikut, pengen lihat, membuktikan benar nggak ada mukjizat gitu ya. Lalu ada sebagian faksi yang keempat, yang keempat ini yang bermasalah, orang munafik, yang memang dia sudah menyusun strategi di pertengahan, kalau tahu kira-kira tidak akan mungkin bisa dihadapi, mereka akan desersi. Itu sudah disiapkan dari awal. Ya, nanti di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kurang lebih terkumpul 1.000 orang. Ya, 1.000 orang. Jadi 1.000 lawan 3.000. Nah, bertemunya di Jabal Uhud, kita kurang lebih sebentar lagi akan sampai. Jadi kurang lebih 4 mil ya, sekitar 6,43 lah, 6,37an lah kalau desimalnya dibanyakin. Kurang lebih jaraknya demikian dari lokasi tempat kita berdomisili di Al-Madinah Al-Munawwarah atau di sekitaran Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian disepakati di Uhud, Nabi sudah merancang strategi pada dua bagian. Yang pertama, pasukan khusus pemanah. Ya, ini ditempatkan nanti di satu bukit dikenal dengan Jabal Rumat namanya, ya. Bukit untuk khusus melontar pasukan pemanah. Nanti kita akan lihat ditempatkan kurang lebih ada 70 orang yang ada di situ, ya kan? Nah, dengan beberapa yang lainnya. Instruksinya sederhana, tetap berada di tempat, ikuti perintah Nabi, jangan bergerak kemanapun sebelum usai. Ya, jadi sudah selesai perintahnya demikian. Jadi walaupun kelihatan menang, jangan dulu turun, ya, tetap bertahan di tempat, tunggu instruksi Nabi SAW. Kemudian yang lainnya disebar oleh Nabi SAW. Ya, pasukan nanti akan ada di bawah, kurang lebih ada area seluas 5 mil lah, ya, mungkin kurang lebih 8 kilo ya, 5 mil itu 8,046 lah kurang lebih ya. Jadi ada area seluas itu Bapak Ibu sekalian untuk pertarungan ya, untuk pertempuran langsung. Jadi nanti ada himpitan bukit. Bukit ini bersambung, beda dengan yang lain-lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ke depan itu ya, itu ada bukit yang nyambung seluruhnya, nyatu itu panjang. Nah, satu itu disebut dengan wahid, kalau tunggal disebut dengan ahad, kalau tunggalnya nyatu semua disebut dengan Uhud namanya. Ya, maka bukit ini kenapa disebut dengan bukit Uhud? Jabal itu bukit ya, bisa diartikan juga dengan gunung. Ya, kenapa disebut dengan Jabal Uhud? Karena gunung ini menyendiri, tipikalnya beda sendiri ya. Dia satu-satunya gunung yang bagiannya nyatu, nempel terus. Yang lain terpisah-pisah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti teman-teman lihat beberapa gunung lain kan bukitnya bisa berapa jarak ada bukit lagi, berapa jarak bukit lagi. Kalau ini enggak, dia nyatu semua, nyatu satu bagian. Nah, maka disiapkanlah kemudian di lembah Uhudnya. Bukit ini nanti akan jadi penanda, ada dua yang sangat menentukan. Nanti salah satu tandanya gini, kalau kita lewat nanti ada bacaan Allah ya. Ntar kita tunjukin insyaallah. Nah, kemudian satu bagian itu untuk strategi yang kita akan pelajari dari menyimpangnya atau bahasa tepatnya mencari jalan strategisnya pasukan Khalid bin Walid. Sini kejeniusan Khalid nanti memimpin pasukan pada masa itu untuk mengelabui pasukan pemanah Nabi. Nah, hikmah besarnya saya terangkan setelah selesai nanti bagaimana peristiwa itu menjadikan Khalid masuk Islam. Yaitu berkahnya gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita akan fokuskan di pertemuan inilah terjadi satu pertarungan yang sangat dahsyat. Lalu Khalid membagi ke dalam dua pasukan. Pasukan pertama untuk mengelabui pasukan pemanah Nabi. Jadi yang pertempuran langsung di area seluas 5 mil itu, ya, beberapa di antara
pasukan didesain oleh Khalid, pasukan kecil untuk kelihatan seperti kalah, untuk mundur, supaya pasukan mereka yang sudah disiapkan itu bisa mengambil jalur yang berbeda, mengelilingi bukit, sehingga diharapkan pasukan pemanah itu terpancing. Ya, ketika merasa kalah, ditinggalkan barang-barang berharganya. Dulu kan dihukum dulu ya, dihukum dulu sekali. Kalau yang kalah itu semua barang berharga termasuk pedangnya, gitu kan, perisainya, macam-macamnya, disebutnya ghanimah namanya. Itu ghanimah itu harta rampasan perangnya. Langsung diambil oleh musuh. Nah, jadi diharapkan dengan hukum itu yang berlaku di adat masyarakat Arab, termasuk juga di Eropa dan sebagainya, kalau tiba-tiba kelihatan kalah, nanti akan turun pasukan yang merasa menang untuk mengambil ghanimah. Maka disusunlah kemudian strategi itu, mundur secara teratur, kelihatan seperti kalah. Nah, jadi kemudian terpancinglah pasukan pemanah untuk turun dari bukit itu. Jadi instruksi Nabi yang dari awal mengatakan disiplin, nah ini terlanggar. Nanti mungkin teman-teman yang di militer, kita belajar tersendiri, itu ada subtopiknya ya. Jadi bahayanya terputus dari komando atau bahkan desersi itu sangat-sangat bermasalah. Makanya kenapa desersi hukumannya itu bisa hukuman mati, kan? Karena bisa mempengaruhi kepada rantai komando yang lain atau bahkan mental pasukan. Lihat ke depan, ya, searah jarum jam 12, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat. Ini ada gunung yang memanjang. Kalau Bapak Ibu lihat sebelah kanan, coba lihat posisi jam 1 ke jam 2 lah, itu ada tulisan Allah. Tuh. Kelihatan ya? Ada tulisan Allah. Nah ini Gunung Uhud, Jabal Uhud gitu ya, sepanjang ini. Coba lihat bukitnya tuh, kan nyambung semua tuh, nggak putus di tengah. Ya. Nah nanti ada cerita menyampaikan posisi Nabi, ya, waktu pasukan pemanahnya itu turun, kemudian pasukan Khalid berputar ke belakang dan dikalahkan, terdesak Nabi sampai ke arah bukit itu. Ya. Nah kemudian sempat terjatuh, dikira meninggal. Nah, nanti di bukit itulah beliau menyampaikan satu kalimat, kalimatnya abadi sampai dituliskan kalimat Allah di atas itu. Nanti saya akan ceritakan ketika kita tiba di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada'a. Ya syuhada'a. Uhudin. Uhudin. Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu bikum lahiqun. Allahumma zid lahum nuran wa rahmatan wa barakatan wa karamatan wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin wa alhiqna ma'al ladina an'amta alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى به عليما وصلى الله على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Alhamdulillah. Ini sahabat-sahabat yang gugur di medan Uhud dan dikuburkan langsung di sini. Ya, ada beberapa sahabat-sahabat utama, yang paling viral adalah sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala. Jadi ini semua makam ya Bapak Ibu sekalian. Makam-makam yang timbul ini ada beberapa yang populer dalam riwayat disebutkan. Ada yang menyebutkan ada Hamzah bin Abdul Muttalib, juga beberapa yang lain. Tapi intinya semua rata ini di dalamnya terkubur syuhada Uhud. Jumlahnya macam-macam, ada variasi berbeda-beda riwayat. Tapi ulama menyepakati bahwa semua yang terkubur di sini semuanya utama. Nah ini area Uhud yang kita lalui. Segaris dengan kita. Nah itu nanti di depan ada bukit. Nah,
kita lihat yang orang-orang banyak naik ke atas, kita tidak perlu naik, hanya merasakan saja kondisinya. Nah, ini yang disebut dengan Jabal Rumat, bukit para pemanah ya. Rumat itu asalnya pelontar, yang dimaksudkan pemanah. Jadi ini yang dimaksudkan Bapak Ibu sekalian di depan kita, ini Jabal Rumat. Ini menyambung ya, nyambung sampai ke atas itu. Ini satu bukit penuh, sebagian sudah mulai kelihatan agak landai, agak longgar. Nggak ada apa-apa di sini, tidak ada hal-hal tertentu, hanya untuk diketahui saja sementara waktu. Ini bukit Rumat, para pemanah yang Nabi tempatkan yang saya beritahukan tadi. Kemudian area pertempurannya ini sepanjang ini, itu yang diapit oleh bukit Uhud itu. Jadi bukit Uhudnya itu, ya, area pertempurannya sepanjang ini. Terus area di masjidnya kan nggak ada dulu. Terus sampai ke belakang sana, sampai ke ujung ke sana. Ini area pertempurannya itu kurang lebih 1.000 itu melawan 3.000. Ya. Demikian tercatatnya seperti itu, 1.000 melawan 3.000 agendanya. Jadi ini area pertempurannya sini. Itu kemudian kita temukan area pemanah di belakang. Jadi bisa kebayang ya kalau memanah itu kecepatannya angin berapa knot, posisinya musuh di mana. Nah, ini yang mau saya terangkan sebentar. Buka ruang ini supaya terlihat. Mohon izin sebentar. Buka ruang depan ini supaya terlihat. Nah, saya ingin petakan Bapak Ibu sekalian bahwa kurang lebih wallahu alam secara tepatnya. Tapi dalam strateginya kita bisa petakan kalau melihat spotnya demikian. Jadi ini Nabi datangnya kan jelas, menempatkan pasukan pemanah di sini nggak mungkin datang dari sana, ya kan? Nah, pasukan Nabi diduganya datang dari tempat kita hadir tadi. Sudah siap ya? Dari bukit yang sebelah sana arahnya. Kemudian pasukan panah ditempatkan, pasukan bawah untuk bertempur, ya face to face, secara frontal itu juga disiapkan di bawahnya. Tapi ada peristiwa mendahului. Nah, peristiwanya ternyata di perjalanan, ketika betul laporan intelijen jumlahnya pasukan musuhnya 3 kali lipat. Ya, ada 3.000. Nah, orang-orang yang dari 4 golongan tadi itu, terutama pasukan Hore, dengan yang memang sengaja ingin desersi dari awal, pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu dari awal sudah menyampaikan, ini kita nggak mungkin menang. Ya, kita orang-orang biasa, mereka ahli strategi, di sana, di pihak sana ada Khalid bin Walid dan seterusnya, itu mustahil bisa dikalahkan. Oleh karena itu digembosi dari sejak berangkat, dari sejak di awal. Ya, maka terjadilah kemudian beberapa terbawa, terutama yang pasukan Hore dan yang tadi awal-awal munafik. Dari 1.000 itu 300, ya 300 sampai sepertiganya itu sudah berbelok balik lagi ke arah Madinah. Gitu ya? Nah, ini kan tidak masuk wilayah Madinah di tempo dulu. Jadi dari 1.000 bayangkan 300 desersi, udah balik. Lalu beberapa masih teriak, udah kita gabung aja dengan Yahudi, udah kita koalisi dengan Nasrani aja, maksudnya Romawi. Karena Romawi kan kuat, punya kekuatan. Sebab mereka meyakini kalau 3.000 ini menang, terus digempur pasukan ini, maka Madinah hancur semuanya. Maka mereka memutuskan teriak-teriak seperti itu. Itulah awal mula turunnya surat Al-Maidah yang di ayat kalau kita masuk ke ayat 51 sampai 52-nya. Ya kan? Jadi di situ Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya kan? Hai orang-orang yang beriman, kalau memang masih merasa punya iman, ya kamu jangan katakan koalisi sama Yahudi, koalisi sama Nasrani, negara kamu sedang terancam. Nah, inilah ayat tentang bela negara. Ini yang melahirkan nanti jihad, ya. Ada resolusi jihad yang ditampilkan Syekh Hasyim Asy'ari bikin itu. Terus ini yang menjadikan dasar ayat untuk bela negara, mencintai negara dan berjuang untuk negara atas dasar ibadah. Jadi kalau negara diserang, ya kita bela. Di situ kita lahir, kita tinggal, kita cintai, kita bela sampai tumpah darah terakhir. Ya untuk perjuangan kita, bukan malah gabung dengan negara lain. Indonesia diserang, udah kita minta bantuan. Misal, mohon maaf, ya Cina aja atau gabung dengan Amerika aja supaya kita terbantu. Enggak, sekarang kita lahir di situ, bela dengan diri kita, jiwa kita dan sebagainya. Ayat itu berbicara tentang itu. Nah, cuma kebanyakan sekarang kan jarang memahami itu sehingga maknanya bergeser. Nah, kemudian setelah ayat itu turun, 300 ini berangkat pulang, ternyata yang 700 konsisten. Dia kita berjuang sama Nabi. Ya, alhamdulillah. Maka 700 ini berjuang, pasukan musuh kurang lebih dari sana lah arahnya. Disiapkan. Jadi Khalid menyiapkan pasukan kecil untuk mancing di sini. Backup di belakang satu lagi, pasukan kedua. Yang ketiga, pasukan utama tadi yang untuk ambil tempat ini, posisi pemanah, dia putar lewat sana tuh. Ke belakang sana. Bukit sana. Jadi kan gak kelihatan tuh. Ya kan? Dia putar ke sana, di sini dia mainkan strategi. Pokoknya kita kalah dulu aja. Kelihatan kalah. Jadi begitu kelihatan yang kecil ini kalah, Nabi kan jelas instruksinya. Jangan turun dari bukit ini. Tapi ketika kemudian merasa sudah menang, ya secara psikologi terbawa, kan dalam peperangan tuh beda, penentunya kan ketenangan kita hubungan sama Allah ya, teman-teman yang di militer sangat paham itu. Kemudian turun nih, begitu turun, ini sudah turun, yang lain yang sadar teriak 1-2, Nabi manggil nggak kedengaran,
Ya, war rasul yad'ukum fi ukhrakum. Nabi manggil-manggil, kalian jangan turun. Itu karena terburu suasana itu, akhirnya turun semua. Begitu turun, sebagian kecil masih berada di tempat, akhirnya pasukan Khalid berputar lewat sana, mengambil alih posisi. Terdesaklah kemudian yang di sini. Akhirnya begitu ini turun, dipanahin, habis. Nah, di situ banyak meninggal. Ya, kemudian masuk ke atas, sudah mulai dipanah. Posisi kan kalau sniper di atas lebih unggul dibanding di bawah. Udah selesai itu. Ya, maka pasukan besar yang disiapkan tadi masuk, layar keduanya menghantam yang di situ, dan Wahsy sudah dia menari-nari dengan tombaknya mengincar Sayyidina Hamzah. Karena cuma itu satu. Maka Sayyidina Hamzah kemudian kena, beliau syahid, beliau gugur. Setelah gugur, Nabi terdesak sampai kurang lebih ke area bukit itu. Ya, ke belakang yang tadi ada tulisan Allah itu ke belakang. Ya, satu riwayat menyebutkan demikian, terdesak ke arah itu sampai ke belakang, sampai kemudian beliau terjatuh dan kena salah satu bagian pedangnya. Ada yang mengatakan Khalid, ada yang mengatakan yang lainnya. Ya, sampai beliau terjatuh, pingsan, dan sebagian gigi yang tengahnya itu kemudian patah. Ya. Nah, di situ ada yang menyeru. Nah, Allah sudah ngatur ya berbagai halnya. Ada yang menyeru Nabi Muhammad sudah meninggal, udah kalah, kita menang. Nah, demikian kemudian mereka berpesta pora di sini. Nah, sahabat yang menyadari itu beberapa ada yang merasakan kekhawatiran, tapi ada yang sadar dan mengatakan enggak, kita nyatu dulu aja. Lalu Nabi tiba-tiba terbangun dari pingsannya, lalu mengatakan yuk kita solidkan dulu, kembalikan pasukan, tarik mundur dulu. Maka ditarik mundur, dirapiin lagi. Nah, setelah kemudian ditenang, ya, lalu mohon maaf terjadilah peristiwa yang kita kenal sampai hari ini. Hindun membedah darahnya, membedah jantungnya Sayyidina Hamzah, dadanya dibedah, kemudian hatinya diambil, dikunyah. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa dulu engkau menghabisi kolegaku dan sebagainya, sekarang dia menunjukkan dia menang. Maka setelah itu tanpa diduga mereka kembali, tidak menyerang Madinah. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabatnya, ngecek dulu satu-satu. Ngecek, kemudian mendoakan sampai naik ke atas bukit, darahnya menetes. Nah, dari tetesan itu keluarlah bau harum. Konon menurut riwayat ada sampai hari bau harumnya yang akan tertuliskan itu, tapi dibatasi untuk tidak mengarah ke akses ke arah sana. Maka doa dipijaklah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gunung ini bergetar dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan gunung inilah salah satu nanti yang akan ikut ke dalam surganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang ikut ke surga Nabi selain ada manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti ada gunung, satu lagi kemudian ada pelepah kurma yang pernah jadi bagian dari pijakan mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu nanti masuk ke dalam surga, karena begitu diinjak dan akan diganti dengan yang baru, dia menangis. Nabi kasih pilihan, kamu mau dijadikan lagi atau ikut aku ke surga. Dia memilih ikut ke surga, maka kemudian diambil, dikuburkan, selesai, dan dijamin masuk ke dalam surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.